Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga besar Sobat Ngarit Nusantara, yang insya Allah kita sama-sama semakin sehat, semakin maju tentunya ya. Pertama saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan keimanan, kebersamaan, tentunya semangat berkorban untuk keluarga, untuk saudara, dan tentu untuk bangsa dan negara. Amin, Allahumma amin. Ini saya ingin menjawab ada dua pertanyaan ya, Pak Mariono. Kalau Sobat Ngarit Nusantara ini oleh Mas Yun tidak didaftarkan sebagai ormas, apakah kami di daerah bisa mendaftarkan ormas tingkat lokal saja, Pak? Sebaiknya kalau saya mendaftarkan di Kemenkumham, apakah ormas atau yayasan? Begini, selama Mas Iyun belum mendaftarkan Sobat Ngarit Nusantara ini ke Kemenkumham sebagai ormas, maka siapapun boleh mendaftarkan. Karena mendaftar itu kan melalui notaris, nanti ada aplikasi. Kita diminta 3 nama. Nanti dimasukkan dalam aplikasi itu pilihan pertama misalnya Sobat Ngarit Nusantara, pilihan kedua Sobat Ngarit Indonesia, pilihan ketiga misalnya Sahabat Ngarit Nusantara. Nanti kalau Mas Yun sudah mendaftarkan Sobat Ngarit Nusantara, dia tertolak, maka akan dipilih yang kedua karena tidak sama. Intinya boleh kalau Mas Yun belum mendaftarkan. Kalau yang didaftarkan Mas Yun itu lebih kepada semacam merek dagang. Setahu saya yang didaftarkan Mas Yun ke Haki itu miliknya Mas Yun. Mohon koreksi kalau salah ya. Itu merek dagang, bukan ormas. Sama dengan begini, ada busana muslimah yang terkenal yaitu baju Umi. Itu siapapun yang mendaftarkan ke Haki yang merek Umi itu tertolak karena sudah ada. Ada lagi baju koko yang terkenal yaitu Al-Karomah, nggak bisa. Ada lagi saya lihat Ar-Raudoh, itu nggak bisa, itu merek dagang. Tapi kalau misalnya ada yang mendaftarkan ormas bernama Umi, boleh, karena tidak sama. Contoh beginilah yang paling gampang. Di Jawa Timur itu ada mobil yang paling terkenal Harapan Jaya. Itu kalau tidak salah berbentuk PT, katakanlah PT Harapan Jaya. Bis itu mobil, itu merek transportasi. Kalau kita misalnya membuat Yayasan Harapan Jaya, boleh apa tidak? Boleh. Maka siapapun bisa mendaftarkan. Oke, bagaimana kalau tingkat lokal? Bisa, tapi disebut daerahnya, misalnya Sobat Ngarit Kepri, boleh. Nanti yang di Jambi juga membuat Sobat Ngarit Jambi, yang di Kalimantan membuat Sobat Ngarit Kalimantan, bisa. Intinya tidak boleh sama. Hanya saja sebagai etika kita dengan Sobat Ngarit gitu ya, kalau memang Mas Yun masih juga kekeh tidak mau mendaftarkan Sobat Ngarit Nusantara sebagai ormas, ya daftarkan saja, tapi janganlah persis nama itu Sobat Ngarit Nusantara. Kita juga perlu etika, ya daftarkanlah dengan cara yang beda, misalnya sobatnya diganti dengan sahabat, misalnya kan Sahabat Ngarit Nusantara, boleh. Mau dijadikan nasional pun boleh. Atau misalnya Sahabat Ngarit Bersatu, bisa. Sahabat Ngarit Seduluran, bisa. Janganlah pakai Sobat Ngarit persis itu kan punya Mas Yun, walaupun secara hukum boleh ya kalau untuk ormas ya. Kalau bisa supaya tidak saling singgungan ya nama tadi, bisa saja jangan nyinggung-nyinggung Sobat Ngarit Nusantara. Buat saja yayasan lain, buat saja ormas lain, badan hukumnya, tapi ini milik Sobat Ngarit. Pertanyaannya kedua, apakah sebaiknya ormas atau yayasan? Ya terserah kita maunya yang mana. Bedanya kalau yayasan yang berkuasa mutlak itu adalah pembina.
yang mecat ketua, mecat pengurus, semuanya yang berkuasa mutlak adalah pembina. Contoh, pembina itu 3. Kalau terjadi persoalan hukum, ya, dia nanti 1 tak setuju, 2 setuju, maka negara mengakui yang 2 karena 1 kalah. Oke, yang 1 meninggal dunia misalnya ya, tinggal 2. Oke, berarti yang berkuasa di Sobat Ngarit tinggal 2. Kalau 1 meninggal dunia lagi berarti tinggal 1, maka 1 yang berkuasa. Kalau 3-3-nya meninggal dunia, milik siapa Sobat Ngarit Nusantara? Milik anak-anak para pendiri, bukan anggota. Karena sama dengan PT dia. Kalau ormas yang berkuasa adalah seluruh anggota. Cuman para pendiri anggaplah 7 orang. 1 penasehat, ada pembina, ada pengawas, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada wakil sekretaris, ada bendahara, ada wakil bendahara. Anggaplah 9 orang. Ini hanya untuk mendaftar saja. Ya, berikutnya kekuasaan Sobat Ngarit di tangan anggota. Jadi kalau Mas Yun mengatakan kita ini berdiri tanpa raja, duduk sama rata, maka Sobat Ngarit itu lebih tepatnya ormas, bukan yayasan. Ada juga yang bertanya, Pak Mariono bisa nggak buatkan ADRT Sobat Ngarit? Ya, mohon izin Mas Yun, nanti akan saya coba buatkan ADRT 2, yang berbentuk ormas Sobat Ngarit dan juga yang berbentuk yayasan Sobat Ngarit. Nanti mana tahu ada yang butuh, ya bisa minta ke saya. Tapi nanti silahkan ganti-ganti saja. Ya, apakah mau dibuat Nusantara, apa mau dibuat daerah mana, tinggal nambah-nambah saja. Nanti akan saya buatkan dalam bentuk PDF atau Word, silahkan rombak. Saya ini kan hanya membuat draftnya saja, paling saya sifatnya bantu-bantu saja. Harapan saya kepada Mas Yun, Mas Roni, untuk kita kawan-kawan ketahui, setahu saya sudah ada ya 4 apa 5 daerah itu yang sudah berbadan hukum, tapi dia diam-diam saja. Ini kan juga menimbulkan masalah tersendiri. Kalau sudah berbadan hukum, setidak-tidaknya ada 4 ya. Pertama, program Sobat Ngarit itu jadi jelas. Apa tujuannya, apa visi misinya kan jelas tuh. Yang kedua, ya, kalau ada permasalahan, penyelesaiannya bagaimana? Seperti sekarang ini kan kalau ada masalah kan gak ada yang bisa menyelesaikan karena kita belum ada aturan main. Yang ketiga, ya, kita ini bisa mencari dana kepada pemerintah, baik pusat, daerah, kemudian ya BUMN atau ke perusahaan-perusahaan, kan harus ada badan hukumnya. Yang keempat, bagaimana struktur kepengurusan sehingga antara pusat dengan ke bawah ada kesamaan. Sebab kalau belum dibuatkan badan hukum, hanya ontran-ontran saja, arah kita tidak jelas. Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.